Di tanah Arab pada abad ke-7, hiduplah seorang pemuda bernama Qais ibnu al-Mulawah. Ia berasal dari suku yang terhormat dan dikenal sebagai pemuda yang cerdas serta pandai merangkai kata. Suatu hari, Qais belajar di tempat yang sama dengan seorang gadis bernama Laila al-Amiriyah. Laila memiliki wajah yang lembut, mata yang tenang, dan hati yang halus. Awalnya mereka hanya saling mengenal sebagai teman belajar. Namun seiring waktu, setiap pertemuan membuat hati mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu diam-diam, berbicara dengan suara pelan, dan saling menatap dengan penuh perasaan. Cinta mereka tumbuh sangat dalam, murni, tulus, dan polos. Qais mulai menulis puisi tentang Laila. Ia membacakan syair-syair indah yang membuat banyak orang terpesona. Tetapi semua orang juga tahu satu hal. Semua puisi itu ditujukan hanya untuk Laila. Karena cintanya yang begitu besar, orang-orang mulai memanggil Qais dengan nama baru. Majnun, yang berarti, orang yang tergila-gila oleh cinta. Ketika cinta mereka semakin dalam, ayah Qais akhirnya datang untuk melamar Laila bagi anaknya. Namun keluarga Laila menolak keras. Mereka merasa Qais telah mempermalukan keluarga dengan terus menyebut nama Laila dalam puisi-puisi yang tersebar di mana-mana. Bagi mereka, cinta seperti itu dianggap tidak pantas. Penolakan itu menghancurkan hati Qais. Tak lama kemudian, Laila dipaksa menikah dengan pria lain yang kaya dan terpandang. Namun Laila tidak pernah mencintai pria itu. Hatinya tetap milik Qais. Ia hanya menjalani pernikahan itu karena tidak memiliki pilihan selain menuruti keluarganya. Setelah kehilangan Laila, Qais meninggalkan desanya. Ia berjalan jauh ke padang gurun dan hidup sendirian. Ia tidak peduli lagi dengan pakaian, harta, atau kehidupan manusia. Bajunya menjadi robek, rambutnya kusut, tubuhnya kurus karena hidup di alam liar. Ia hidup bersama hewan-hewan gurun. Di pasir dan batu, ia terus menulis puisi tentang Laila. Orang-orang yang melewati gurun sering melihatnya berbicara sendiri sambil menangis. Mereka berkata, dia benar-benar telah menjadi Majnun. Namun bagi Qais, itu bukan kegilaan. Itu adalah cinta yang terlalu dalam untuk dunia ini. Suatu hari, Laila berhasil bertemu Majnun secara diam-diam di gurun. Mereka berdiri saling berhadapan. Di antara mereka ada jarak. Bukan karena mereka tidak ingin mendekat, tetapi karena mereka tahu dunia tidak pernah mengizinkan mereka bersatu. Mereka hanya saling menatap, tatapan yang menyimpan seluruh cinta yang tidak pernah bisa mereka miliki. Setelah itu mereka berpisah lagi, untuk terakhir kalinya. Beberapa tahun kemudian, Laila jatuh sakit. Kesedihan yang panjang membuat tubuhnya semakin lemah. Akhirnya Laila meninggal dunia. Ketika kabar itu sampai kepada Majnun, ia berjalan menuju makam Laila. Tanpa alas kaki, tanpa makanan, tanpa tujuan lain selain Laila. Sesampainya di makam itu, Majnun memeluk batu nisan Laila. Ia menangis. Ia berbicara kepada Laila seolah-olah Laila masih bisa mendengarnya. Tidak lama kemudian, Majnun pun meninggal di samping kubur Laila. Orang-orang menemukan tubuhnya di sana, di samping makam perempuan yang ia cintai sepanjang hidupnya. Mereka kemudian dimakamkan berdampingan, seolah-olah akhirnya mereka bersatu. Bukan di dunia, tetapi setelah kematian. Kisah Laila dan Majnun menjadi salah satu legenda cinta paling terkenal di dunia. Bagi banyak orang, kisah ini bukan hanya tentang cinta manusia, tetapi juga tentang cinta yang begitu murni hingga melampaui dunia. Cinta yang tidak membutuhkan kepemilikan. Cinta yang cukup hanya dengan setia sampai akhir.